Hai hai, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Almira Putri Mahendra dari kelas 10 TJKT 1 SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai networking model. Di sini yang pertama ada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan paduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Lalu di sini ada definisi. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Lalu karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Kemudian di sini ada perbedaan sebelum kita mengenal dan sesudah mengenal networking model. Sebelum kita mengenal, di sini terlihat sangat chaos atau tidak beraturan. Ini bisa saja terjadi karena tabrakan data ataupun hal lainnya. Dan di sini gambaran setelah networking model diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Di sini bisa dilihat sudah tersusun dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu sudah cukup memudahkan kita ketika sedang pembelajaran. Itulah perbedaan sebelum networking model dan sesudah networking model. Selanjutnya di sini ada pengenalan OSI layer. Networking model ada dua, yaitu networking sekarang yang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan dengan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Lalu OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Lalu ada pengenalan TCP/IP. TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model ini sampai sekarang masih sering digunakan di perusahaan karena merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Kemudian di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, TCP/IP ini ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. TCP sendiri ada yang 4 layer dan 5 layer. Sebetulnya 4 ataupun 5 layer fungsinya sama saja, tetapi memang yang banyak digunakan itu yang 5 layer. Dimulai dari OSI, di sini ada 7 layer, yaitu yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Lalu TCP/IP 4 layer, yang pertama ada link, internet, transport,
dan application. Kemudian TCP/IP 5 layer yaitu ada physical, data link, network, transport, dan application. Lanjut di sini ada TCP/IP application layer. Application layer atau lapisan aplikasi. Kegunaannya melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya protokol HTTP, VTP, SMTP, dan lain-lain. Lalu ada TCP/IP Transport Layer. Transport Layer atau lapisan transport untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya di sini yaitu ada TCP dan UDP. Berikut perbedaan TCP dan UDP. Dimulai dari TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu UDP. UDP atau User Datagram Protocol. Di sini tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya di sini UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Kemudian fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya yang pertama ada menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang ketiga ada menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Dilanjut ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukannya pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilahan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lalu ada TCP/IP data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, dan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Dan di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan pembungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Lalu encapsulation adalah pemecahan paket data mulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Setelah dari physical, biasanya mentransmisikan atau mendefinisikan melalui sebuah bilangan biner yang 1010, lalu dikirimkan ke pengirim. Pengiriman paket data yang dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer.
Setelah pemecahan paket data yang dilakukan encapsulation, maka terjadilah penggabungan pecahan paket data yang dinamakan decapsulation. Dalam encapsulation dan decapsulation, ada yang dinamakan sender atau pengirim, lalu receiver atau penerima. Di dalam sender, ketika kita mengirimkan satu data utuh, akan ada yang namanya proses TCP, proses application, network, lalu TCP atau UDP. Setelah itu TCP menambahkan IP dari network, kemudian data, TCP, IP, dan data link. Setelah itu receiver akan menerima data link, IP, TCP, data, dan data link. Setelah itu dia akan membuang paket data link ketika masuk di dalam network yang akan hanya mengambil IP, TCP, dan data. Setelah dari network, transport hanya akan mengambil TCP dan data. Dan yang terakhir, application. Dia hanya akan mengambil data. Pada TCP/IP memiliki nama pesan dalam pengiriman pesannya. Yang pertama ada segmen, lalu yang kedua ada paket, yang ketiga ada frame. Di sini yang pertama paket terdiri dari TCP dan data. Yang kedua di sini paket terdiri dari IP dan data. Dan yang ketiga di sini frame terdiri dari data atau perspective on encapsulation and data. Baik, cukup sekian pada pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.